Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Provinsi Kalsel menjadi atensi nasional terkait kerawanan kampanye melalui media sosial yang bermuatan sara, hoaks, dan ujaran kebencian. Hal itu disampaikan Bawaslu Kalsel saat gelaran pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Kabupaten Banjar. Dan media pada hari ini, saya nyatakan resmi dibuka. Jelang pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kalsel melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, organisasi, wartawan media di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Kamis 2 November 2023. Kegiatan yang didominasi para insan pers di Kalsel tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari PWI Kalsel, Bawaslu Kalsel, dan KPU Provinsi Kalsel. Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Inmas Kalsel Sri Rahmah mengatakan, digelarnya pendidikan politik dengan melibatkan wartawan ini untuk memperkaya informasi, literasi, dan wawasan sehingga pemilu 2024 dapat berjalan sukses. Harapkan berperan aktif sesuai peran dan tugas masing-masing untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada. Peran media massa dalam hal ini insan pers merupakan salah satu pilar kekuatan negara untuk turut mensukseskan pemilu. Sementara itu, dalam materinya, Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono mengatakan, Provinsi Kalsel menjadi atensi nasional yang dinilai memiliki kerawanan kampanye melalui media sosial yang bermuatan sara, informasi hoaks, dan ujaran kebencian. Kerawanan di media sosial di Kalsel tersebut berada di peringkat kelima setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Untuk itu, Bawaslu Kalsel akan terus meningkatkan pengawasan di media sosial untuk mencegah beredarnya isu kampanye politik yang bermuatan sara, informasi hoaks, dan ujaran kebencian tersebut. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan itu masuk ke 5 besar rawan tinggi terkait dengan kampanye di media sosial yang bermuatan sara, hoaks, dan juga ujaran kebencian. Nomor pertama itu DKI Jakarta, kedua Maluku Utara, ketiga Bangka Belitung, keempat Jawa Barat, kelima Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, berdasarkan hasil scoring IKP tersebut di dimensi media sosial, maka ini menjadi tugas bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan pencegahan, melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi agar media sosial pada masa kampanye sampai nanti penghitung itu tidak diwarnai dengan narasi-narasi ujaran kebencian, hoaks maupun sara. Tentu juga dengan instansi-instansi terkait stakeholder, kita juga berupaya untuk menekan agar ini masa di media sosial itu tidak diwarnai dengan maraknya atau masifnya konten yang berbau sara, ujaran kebencian maupun hoaks. Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menjelaskan, sejauh ini tahapan pemilu 2024 yang sudah berlangsung adalah terkait akan diumumkannya daftar calon tetap pada 3 November, serta sudah disiapkannya beberapa logistik pemilu, termasuk akan segera dicetaknya surat suara. DCT pada tanggal 3 November 2024, kemudian kita akan umumkan pada tanggal 4 November 2024. Insya Allah tanggal 5 kita sudah mulai klik nasional, klik kedua nasional untuk menentukan pemenang dari pengadaan surat suara dan formulir pemilihan. Rencananya surat suara datang apa, Bu? Surat suara belum, karena baru klik nasionalnya tanggal 5.
Nanti kalau setelah itu baru bisa ditentukan, karena kita akan survei juga penyedia yang dimenangkan oleh KPU RI sesuai dengan Logistik yang sudah disalurkan kemana aja? Logistik sudah ke kabupaten kota, 13 kabupaten kota sudah tersalurkan. Ada beberapa logistik, yang pertama bilik suara, tinta, kemudian segel, termasuk kabel TIS sudah sampai ke kabupaten kota. Yang tersisa di tahap pertama ini kotak suara yang belum. Diperkirakan minggu ketiga November akan sampai. Muhail, Banjar TV.